kita akan belajar untuk menyetarakan reaksi redox, balancing redox reactions. Jadi untuk menyetarakan reaksi redox, ya, eh, apa sih kita harus tahu dulu tujuannya? Kenapa kita harus menyetarakan reaksi redox? Ya, karena ada beberapa reaksi redox yang memang belum setara, ya, tapi kita harus menyetarakannya. Nah, tapi ternyata dalam menyetarakan reaksi redox ini tidak sama caranya dengan ketika kita menyetarakan reaksi yang biasa ya, yang biasanya gitu ya. Nah, oke, jadi sebelum kita masuk ke penyetaraan reaksi redox, kita lihat dulu di sini. Sudah saya tulis sebelumnya. Jadi, misalnya kita punya dua reaksi nih. Ada Na plus tambah Cl min menjadi NaCl. Yang kedua ada Na tambah Cl menjadi NaCl. Nah, kita harus tahu dulu ini reaksi redox atau bukan nih. Kalau dia bukan reaksi redox, ya kita tidak perlu pakai metode penyetaraan reaksi redox gitu. Kalau dia ternyata memang reaksi redox, berarti kita bisa pakai metode penyetaraan reaksi redox. Nah, ternyata di antara dua reaksi ini, reaksi yang pertama ini bukan redox gitu. Kenapa bukan redox? Bisa kita teliti di sini ya. Kita amati bahwa Na ini biloxnya plus satu, kemudian ketika bereaksi dia tetap plus satu. Begitu juga dengan Cl-min, yang tadinya minus satu, tetap minus satu setelah reaksi. Berarti kan tidak ada perubahan bilox. Kemarin pada ciri-ciri reaksi redox itu berarti ada terjadi reduksi dan oksidasi. Reduksi berarti ada penurunan bilox, oksidasi berarti ada kenaikan bilox. Kita lihat di reaksi kedua, Na yang tadinya 0, Na ini kan biloxnya 0 ya, karena dia unsur bebas. Menjadi NaCl, ini NaCl, Na-nya plus satu. Berarti ada kenaikan bilox nih. Dari 0 menjadi plus satu. Berarti dia ada oksidasi. Sedangkan Cl di sini adalah reduksi, penurunan bilox, karena dari 0 menjadi minus satu. Berarti reaksi yang kedua adalah reaksi redox. Nah, reaksi redox fullnya kan begini ya, sesuai dengan yang contoh di atas. Bila ini kan yang belum sempurna ya. Yang seharusnya itu yang sebenarnya terjadi adalah 2Na tambah Cl2 gitu. Ini saya tulis seperti ini yang di atas karena supaya menyederhanakan untuk membedakan di antara kedua reaksi. Tapi yang sebetulnya terjadi adalah 2Na tambah Cl2 menjadi 2Na. Tetapi jadi reaksi oksidasi sendiri dan ada reaksi reduksi sendiri gitu. Nah, kalau kita sudah bisa memecah ini, kita bisa uh, memecahnya menjadi setengah reaksi namanya gitu. Tapi kita lihat di sini, ini Cl2 kok tiba-tiba menjadi Cl- itu tidak mungkin. Itu harus ada ininya dulu. Di sini ada siapa nih di sini? Nggak mungkin dong Cl2 kok tahu-tahu berubah jadi Cl-. Harus ada sesuatu dulu nih di sini. Nah, kemarin kalau reduksi itu berarti menangkap atau melepas elektron. Yang mana, Bu? Reduksi itu menangkap atau melepas elektron. Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Lepas apa menangkap? Reduksi. Kemarin kalau reduksi itu E-nya di sebelah kiri kan? Menangkap, berarti kita taruh di sini. Nah, harus ada sesuatu dulu nih, gitu. Terus ini juga oksidasi. Kemarin oksidasi itu E-nya di sebelah mana elektronnya? Oksidasi itu kan melepas elektron, ya kan? Berarti E-nya di sebelah kanan. Nah, berarti taruh di sini E-nya. Nah, jadi deh, ini namanya setengah reaksi, gitu. Ini namanya setengah reaksi. Nah, ini yang disebut dengan setengah reaksi. Jadi ada reaksinya setengah-setengah gitu, dibagi dua. Nah, ini kalau umpama reaksi yang ini dengan yang ini kamu jumlahkan, ya, kamu jumlahkan nanti akan dapat reaksi yang ini, yang full ini, gitu. Kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah yang full tadi, balik sini lagi, gitu. Nah, itu namanya setengah reaksi. Nah, untuk apa sih kita perlu tahu yang namanya setengah reaksi? Karena nanti kita akan menyetarakan reaksi redox dengan cara setengah reaksi, pakai metode setengah reaksi. Ini saya record, tenang aja, ntar saya kasih rekamannya kalau misalnya mau nyatet ya. Nah, ini kemudian kita lihat di sini, bagaimana kalau kita mau menyetarakan ya reaksi redox, tapi dia pakai metode setengah reaksi. Jadi kalau metode setengah reaksi itu ada dalam suasana asam, ada dalam suasana basah. Ya, maksudnya suasana asam itu adalah jadi gini, kalau ini ada yang dalam suasana asam, ada yang dalam suasana basah. Kalau dalam suasana asam itu berarti ada H plusnya. Kalau suasana basah berarti ada O-nya gitu doang. Ya. Nah, ini ya, saya kasih contoh misalnya saya punya Zn ya, tambah NO3 min
kemudian menjadi Zn2 plus ya, ditambah NO2. Nah, ini kan belum setara. Tahu dari mana kalau belum setara? Coba buktikan. Kenapa tidak setara ini? Kenapa tidak setara? Kenapa tidak setara? O-nya masih tiga, O-nya tiga di situ dua. Apa-apa? Yang sebelah kiri O-nya tiga, yang sebelah kanan O-nya dua. Iya. Nah, itu dia ya. Kita lihat di sini, ini O-nya 3, di sini 2, belum setara. Jadi harus kita setarakan. Kalau mau menyetarakan, bagaimana caranya? Ya, malah pakai cara metode setengah reaksi. Kalau dimintanya, setarakan dia dalam suasana asam. Nah, berarti ini caranya. Sebenarnya untuk suasana asam, suasana basa, caranya sama, cuman kalau yang suasana basa ada satu langkah tambahan di akhir. Jadi yang suasana asam itu lebih mudah, tapi yang suasana basa itu sama, cuman dikasih tambahan satu langkah. Bedanya itu dulu. Nah, di sini langkah pertama sama ya. Langkah pertama adalah kita memecah reaksinya menjadi setengah-setengah ya. Memecah menjadi setengah reaksi. Nah, berarti gimana memecahnya? Gimana ya, reduksi dulu. Ya reduksi berarti apa? Ya reduksi berarti yang mana yang terjadi reduksi? NO. NO. Nah, kamu coba cek di sini. Ini Zn dari 0 menjadi 2 plus. Berarti dia apa? Naik kan? Kalau naik di logsnya berarti apa? Oksidasi. Berarti Zn sudah pasti dia oksidasi di sini berarti. Zn nanti menjadi Zn 2 plus. Nah, sisanya berarti reduksi. Berarti taruh di sini. Jadi cari yang gampang dulu. Lalu tentukan dia sebagai apa? Reduksi atau oksidasi. Nah, kalau sudah ditentukan begini, tinggal kita kerjakan satu per satu. Nah, sudah begini kan? Nanti kerjakan satu per satu. Di sini dikasih begini. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan satu per satu. Ya, menyetarakan satu per satu dengan syarat seperti ini. Ya, bila kurang O, oksigen, maka tambahkan H2O. Itu caranya begitu. Lalu bila ada kurang, ya, kurang H, ya, maka tambahkan H plus. Nah, tapi sebelum ke sini kamu cek dulu ini apakah jumlah Zn ini dan N ini sudah sama di kiri dan kanan. Kalau sudah sama baru boleh ke step yang ini. Kebetulan di sini sama ya. Di sini Zn-nya ada satu, di sini juga satu kan, jadi sama jumlahnya. Ini N juga cuma satu, di kiri di kanan juga cuma satu, berarti jumlahnya sama. Kalau jumlahnya beda, setarakan dulu yang bukan K dan O. Jadi ada step kedua di sini adalah ya, sorry, sebentar ya. Ini saya coba naikkan. Nah, ini pertama adalah tadi setarakan unsur yang selain H dan O dulu. Ya. Selain H dan O. Kalau yang selain H dan O sudah setara, baru setarakan yang O dengan yang H-nya. Dengan cara ini. Nah, coba kita praktekkan ya. Kita praktekkan di sini. Berarti kan kalau misalnya yang reduksi nih, kan kita punya NO3 min menjadi NO2. Ya kan? Nah, apa yang belum, kalau O-nya sudah setara belum? O-nya kan belum ya. Di sini 3, di sini kalau N-nya kan sudah sama nih, 1. N-nya juga 1, tapi O-nya nggak sama. O-nya di sini 3, di sini O-nya ada 2. Berarti yang mana yang kurang O-nya? Yang kanan. Nah, yang kanan. Berarti yang kanan kita tambahkan apa tadi? Kalau yang kurang O-nya. Tambahin H2O. Nah, berarti yang kanan tambahkan H2O di sini. Tambahkan H2O-nya berapa? Karena kurangnya 1, jadi tambahkan 1. Kenapa? Karena di sini O-nya cuma 1 kan? Jadi sekarang sudah bukan 2 lagi, tapi berapa sekarang O-nya? Ya, ya kan? Tapi jangan lupa, karena akibat kita menambahkan H2O di sini, H-nya jadi ada 2. Sedangkan di kiri belum ada H-nya. Berarti biar sama, tambahkan berapa? H plusnya. Dua. Nah, tambahkan 2. Berarti tambahkan 2 H plus di sini. Nah, sekarang sudah sama belum? Semuanya sudah sama belum? Sudah.
Udah ya. Nah, kalau sudah sama ya sudah. Berarti yang untuk reaksi yang reduksi sudah sama. Sekarang yang oksidasi ya. Nah, yang oksidasi di sini ada Zn ya, kemudian menjadi Zn2+. Nah, tapi kan di sini sudah tidak ada O dan H yang perlu disetarakan ya. Jadi kalau tidak ada O dan H yang perlu disetarakan, oke, kita lewati, kita skip gitu ya. Nah, sekarang di langkah yang ketiga ya. Langkah yang ketiga adalah menyetarakan. Oke, tadi ini kan menyetarakan satu persatu unsurnya. Kalau sekarang menyetarakan muatannya. Ingat bahwa reaksi redoks itu muatannya kan kadang tidak sama kanan kiri ya. Itu harus disetarakan. Coba aja kamu lihat di sini, yang sebelah kanan sini ada pos 2, di sini tidak ada, ya kan? Nah, itu yang harus kita perbaiki di situ. Nah, sampai di sini ada yang mau nanya, silakan. Tidak yang mau nanya. Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi kita sekarang menyetarakan muatan, ya. Saya copy Mohon dulu. perhatian, panggilan untuk Ketua Kelas 11 IPA 1 dimohon untuk ke ruang kesiswaan. Sekali lagi, Ketua Kelas 11 IPA 1 dimohon untuk ke ruang kesiswaan. Terima kasih. Ya. Agak sedikit ribet. Nah, sudah gini lah ya, seadanya aja. Oke. Nah, sekarang kita katanya harus menyetarakan muatannya, gitu. Oke. Yang ini sudah setara semua nih unsurnya. Berarti gimana cara menyetarakan muatannya? Menyetarakan muatan adalah dengan menambahkan elektron. Kita hitung di sini muatannya. Ini ada 2 kali plus 1 berapa jadinya? Plus 2 kan? Terus ada minus 1. Ya, terus kemudian ditambah, ini NO-nya kan minus 1. Jadinya berapa total muatannya? Totalnya plus 1. Itu di sebelah kiri. Saya sebelah kanan. Apakah ada muatan di sebelah kanan? Tidak ada kan? Berarti 0 di sebelah kanan. Ini kan tidak sama. Ini tidak boleh. Sama, kalau kanan 0, kiri juga 0. Nah, jadi biar sama-sama 0, tadi kan caranya dengan menambah elektron. Ya kan? Berarti tambahkan elektron yang mana? Elektron itu kan minus 1 ya muatannya. Biar jadi 0, bagaimana? Nah, berarti yang ini, plus 1-nya kita tambahkan 1 elektron. Ya kan? Ini jadinya nanti jadi 0 kan? Nah, berarti kita tulis ulang reaksinya yang reduksi. Ada 2H plus tambah NO3 min, ya. Kemudian tambahkan 1 elektron tadi supaya muatannya setara. Sehingga nanti menjadi NO2 tambah H2O. Udah, sekarang muatannya sudah setara. Berarti kita sudah berhasil menyetarakan reaksi reduksinya. Nah, sekarang yang oksidasi. Tadi kan ada Zn ya. Zn kemudian menjadi Zn2+. Nah, ini kan pasti 0 ya di sini. Ini pasti 0. Tapi di sebelah kanan ya ada plus 2. Biar sama, yang mana yang perlu ditambahkan elektron? Kanan apa kiri? Yang kanan. Tambahkan berapa? Yang kanan. Tambah berapa elektron? Tambah 2 elektron biar sama-sama 0. Nah, tambah 2 jadi 0. Nah, sehingga reaksinya bisa kita tulis ulang di sini. Oksidasi berarti Zn menjadi ya Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, kita sudah punya 2 reaksi ya. Ada reaksi reduksi yang sudah kita setarakan dan reaksi oksidasi yang sudah kita setarakan juga. Sekarang tugas kita adalah menjumlahkan mereka ini menjadi 1. Ya. Ini perlu kita jumlahkan, kita gabungkan. Nah, itu sebagai langkah terakhir. Nah, sekarang coba kamu coba gabungin sendiri, bisa atau tidak? Ingat penambahan reaksi waktu zaman termokimia sama keseimbangan kan ada ya, menjumlahkan reaksi. Nah, itu bagaimana kalau ada yang sama, dicoret kan, sama kanan kiri coret, kalau sama di satu kelas yang sama, dijumlahkan, kalau dia tidak sama, tinggal dikalikan, gitu kan. Nah, sekarang coba kita
ya. Kalau kamu sudah lupa, kita langsung saja coba ya di sini. Berarti sekarang step keempat ya, menggabungkan. Menggabungkan kedua reaksi. Oke, kita punya reduksinya ada 2H plus ya, tambah NO3- tambah 1 elektron menjadi NO2 tambah H2O. Tambah H2O. Nah, yang oksidasinya kita punya Zn ya, menjadi Zn2 plus tambah 2E-. Tapi di sini kalau yang namanya reaksi redoks itu jumlah elektronnya harus sama. Di sini cuma 1, di sini ada 2. Berarti yang reaksi reduksi itu harus kita kalikan 2 dulu semuanya. Gitu. Kalau yang reduksi kita kalikan 2, ya. Nah, kalau yang reduksi kita kalikan 2, nanti jadinya bagaimana? Jadi yang reduksi ini harus kita kali 2 semua nih. Ini 4H dikali 2, plus kali 2. ditambah 2 NO3- ditambah 2 elektron menjadi 2 NO2 plus 2 H2O. Nah, jadi semua koefisiennya kali 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini kan tidak ada tambahkan 2 berarti di sini. Nah, E-nya kali 2 jadi 2E, 2 elektron. Tidak ada berarti kasih 2. Kan 1 kali 2, 2 ya. Ini juga 1 kali 2 jadi 2. 2H2O. Yang oksidasinya perlu dikali nggak? Yang oksidasinya tidak perlu ya, karena sudah sama 2 elektron. Jadi sudah aman dia ya. Nah, kalau sudah tinggal dijumlahkan lagi. Nah, tinggal dijumlahkan ya. Nanti jadi deh. Hasil akhirnya adalah reaksi redoks yang sudah setara. Yang sama apa yang sama? Biar bisa dicoret. Nah, karena sama ya, bisa dicoret gitu. Nah, sisanya tinggal 4H plus digabungkan saja. 4H plus tambah 2 2NO3- NO2 ya kan. Oh, Terus 3 tambah ya. ini Zn, jangan lupa. Zn Nah, nanti hasilnya jadinya 2 yang sebelah kanan NO2 tulis semua. plus 2 Z itu Zn dong. Nah, terus Plus tambah terakhir Zn2 plus Zn2 plus. dah. Udah. Jadi deh, Dah. jadi ini adalah reaksi yang sudah Ini setara. reaksinya. Gitu. Ya. Ini reaksi yang sudah setara. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Tidak ada? Bu, Oke, belum difoto, Bu. ini kan saya record, ntar saya kasih rekaman, tenang aja. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, kita ke yang suasana. Dia suasana asam sudah. Sekarang suasana basah. Ya, suasana basah. Metode setengah reaksi, tapi suasana basah. Ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau suasana asam berarti ada hapusnya. Tadi di sini sudah ada hapusnya ya. Tadi ya kan ada hapusnya. Nah, ini kan ada hapusnya ya. Ini yang membuat dia disebut suasana asam karena ada hapusnya tadi. Nah, kalau suasana basah berarti harusnya bukan H+, tapi apa? OH-. Nah, bagaimana bila ingin menyetarakan apa reaksi tapi suasananya basah? Malah terlalu jauh. Nah, anggaplah kita punya reaksi yang sama ya. Reaksinya sama-sama Zn tambah NO3- menjadi Zn2 plus tambah apa tadi? NO2 ya dia. Ya kan ya? Nah, reaksinya sama, tapi disuruhnya suasana basah. Nah, berarti langkah-langkahnya sama. Berarti langkah 1 sama kayak tadi ya. Langkah 1, 2, 3, ada 4 langkah ya, ada 4 step. Tadi step pertama ngapain, ingat nggak? Memecah reaksinya, ya kan? Memecah reaksi ya menjadi setengahnya. Kalau sudah, yang kedua adalah tadi menyetarakan unsurnya, ya nggak? Menyetarakan unsurnya. Pertama unsur yang bukan O dan H, kemudian baru unsur yang ada O dan H-nya. Kalau O berarti pakainya H2O untuk menyetarakannya. Kalau kurang H berarti ditambahkan H+. Nah, caranya sama, stepnya sama persis. Dan kita sudah lakukan tadi. Kalau sudah, kita menyetarakan apa tadi? Apa ada base unsur apa? Menyetarakan muatan. Pakai apa? Pakai elektron tadi. Nah, lalu yang keempat tadi menggabungkan, ya kan? Nah, caranya sama persis. Bu, kok itu pakainya H+, tenang. Ini nanti ada step tambahan.
menggabungkan kedua reaksi. Nah, tadi kan sudah kita gabungkan ya reaksinya. Ternyata dapat reaksi akhirnya itu adalah, nah begini kan tadi dapatnya. Nah, coba kita copy ya. Nah, kita copy ke sini. Ternyata dapat nih begini tadi kan hasil akhirnya gitu. Dapat begini. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kita dimintanya kan suasananya suasana basah ya. Ini masih ada asam di sini, ini nggak boleh gitu. Ini masih ada asam, ini tidak boleh, tidak boleh. Jadi bagaimana caranya? Nah, berarti tambahkan langkah kelima, step kelima. Jadi langkahnya sama aja, bedanya. Nah, tadi kan sudah kita lakukan 4 tahap tadi 1 sampai 4. Nah, tahap kelima ini tahap tambahan bila dimintanya suasana basah. Diapain? Yaitu kita ya tambahkan tambahkan OH- pada kedua ruas ya. Ini nggak jelas tulisannya pada kedua ruas. Nah, sekarang gini. Kita kan punya nih tadi ada 4H plus, saya tulis ulang ya. 2 ini agak kebesaran sekali sorry. Jadi ada 4H plus tambah 2 NO3- tambah ZN sehingga menjadi 2 NO2 tambah 2H2O tambah Zn2 plus. Nah, perintahnya adalah tambahkan OH- pada kedua ruas. Nah, berarti kita tambahkan OH- dengan jumlah yang sama dengan apa? Dengan H plusnya. H plusnya kan ada 4. Berarti nambahin OH-nya berapa? Biar H plusnya hilang. Gitu. Berapa? Jadi kita perlu menambahkan OH- ini supaya tujuh H plusnya hilang. Berarti tambahkan 4. Ya kan? Tambahkan 4 OH-. Tambah, ini kurang ke kanan ya. Nah, tambahkan 4 OH- berarti. Supaya H plusnya hilang. Nah, di kanan juga sama, tambahkannya 4 juga, 4 OH-. Kenapa harus sama? Biar imbang kanan dan kiri. Ini sama kayak matematika. Kalau kamu yang kanan mau dikali setengah, yang kiri juga dikali setengah. Kan gitu kan kalau di matematika. Ini juga sama di kimia, di reaksi. Kalau kiri ditambahkan 4 OH-, kanan juga tambahkan 4 OH-, biar imbang, seimbang. Gitu. Karena OH- ini kan tugasnya hanya untuk menghilangkan si H+, bukan untuk menambahkan yang baru gitu, spesies baru. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu sekarang lihat di sini. Ada 4 OH- ditambahkan 4 H+. Kira-kira kalau digabungkan jadi apa? OH- sama H+, kalau digabungkan jadi, nah jadinya H2O. Ada berapa H2O-nya berarti? Ya ada 4 gitu kan. Berapa H2O? 4. 4 ya? Ya, 4 ya. Ya, ada 4. Ya. Karena kan di sini, apa namanya, O-nya 4 ya. O-nya 4, betul ya. Nah, berarti nanti reaksinya kita tulis ulang. Jadi apa reaksinya? 4 H2O, terus ditambah 2 NO3- tambah Zn menjadi 2 NO2 tambah 2 H2O tambah Zn2 plus ditambah 4 OH-. Sudah deh jadi reaksi barunya. Tapi diteliti lagi, apa yang belum eh, sempurna di sini? Apa yang belum sempurna di sini? Kamu lihat ada H2O di kiri, ada juga H2O di kanan. Ini nggak boleh, ya. Harus diapain berarti? Nah, ini ada 4, di kiri 4, di kanan 2. Berarti 4 dikurangin 2. Jadinya berapa? 2. Yang mana yang 2? Di sebelah kiri, karena kiri lebih banyak jumlahnya. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti bisa kita bikin lagi, reaksinya kita tulis ulang, tapi kita kurangin. 4 kurangin 2 kan 2, jadi ditulisnya hanya 2. 2 H2O saja. Nah, ditambah 2 NO3- ya, tambah Zn, sisanya sama reaksinya, tapi yang di sebelah kanan H2O-nya hilang karena kan sudah dikurang ke kiri. Langsung ke Zn. Ya, jadi H2O di kanan sudah hilang karena sudah dikurangkan ke sebelah kiri, sudah dikurangin ke situ gitu ya. Nah, sekarang sudah jadi reaksi yang setara untuk apa? Untuk eh, basa ya. Untuk basa sudah setara.
Nah, sudah jadi reaksi redoks dalam suasana basah. Jadi gampang ya. Kalau suasana asam hanya 4 langkah. Kalau suasana basah, tambahkan langkah kelima. Udah cukup, itu aja. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Kalau tidak ada yang mau tanyakan, ada satu soal ya untuk dikerjakan dengan kelompok kolaborasi ini. Saya recordnya lagi ini ya. Saya stop record dulu biar langsung bisa saya save ya.